那以前我还瘦过呢，以前你不也胖过吗？我不喜欢他。韩老师，你来啦。要是真有这个打算的话，可以告诉我。哦，对了，林小溪，Perkenalkan, ini adalah Han. Sejak kecil, ia sering menjadi sasaran perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Karena memiliki tubuh yang gemuk dan porsi makan yang besar, teman-temannya bahkan sengaja membuang makanan hanya agar Han yang menghabiskannya. Namun, Han tidak sendirian. Ia memiliki seorang sahabat masa kecil bernama Xiaoxi yang nasibnya tidak jauh berbeda dengannya. Karena penampilannya, Xiaoxi juga sering diejek oleh teman-temannya. Melihat Han yang sangat ingin kurus, Xiaoxi pun membuat sebuah kesepakatan manis khas anak-anak. Xiaoxi rela membantu menghabiskan porsi makanan Han agar Han bisa mengurangi porsi makannya dan mendapatkan tubuh yang ideal. Waktu pun berlalu. Ketika mereka tumbuh dewasa, kalian bisa lihat sendiri bagaimana perubahan tubuh Xiaoxi sekarang. Meskipun memiliki tubuh yang berisi, Xiaoxi kini telah sukses membangun bisnis studio fotonya sendiri dan bekerja bersama sahabatnya yang bernama Jinji. Berbeda dengan Xiaoxi, Han tumbuh menjadi pria dengan tubuh ideal dan sukses menjadi seorang produser musik terkenal. Menariknya, salah satu artis yang diorbitkan oleh Han adalah Huang Ke, idola tampan yang sangat digilai oleh Xiaoxi. Xiaoxi bahkan punya impian besar untuk bisa menjadi kekasih sang idola. Namun, ia merasa tidak percaya diri karena menganggap berat badannya akan menjadi penghalang besar. Melihat hal itu, Jinji mengingatkan Xiaoxi bahwa Han sebenarnya jauh lebih tampan daripada Huang Ke. Apalagi, Huang Ke bisa terkenal seperti sekarang berkat kehebatan Han di balik layar. Kebetulan, hari ini adalah tanggal 17, jadwal rutin bagi Han untuk pulang dan menemui Xiaoxi. Setibanya di sana, Han langsung bersemangat membantu sahabatnya itu berolahraga demi menurunkan berat badan. Sesi olahraga pun dimulai. Namun, baru berlari beberapa meter saja, Xiaoxi sudah langsung kelelahan dan kehabisan napas. Karena merasa belum kenyang, Xiaoxi malah membujuk Han untuk membelikannya berbagai camilan dan kuliner malam. Alih-alih marah karena dietnya gagal, Han dengan penuh kesabaran justru menuruti semua keinginan dan memanjakan sahabat masa kecilnya itu. Keesokan harinya, Xiaoxi mencoba membeli pakaian baru, namun baju tersebut malah sobek saat dicoba. Kejadian itu membuatnya sangat emosional dan langsung pergi meninggalkan toko dengan perasaan kesal. Kemalangannya tidak berhenti di situ. Saat hendak pulang dan masuk ke dalam lift, alarm beban mendadak berbunyi karena melebihi kapasitas muatan. Alhasil, Xiaoxi menjadi pusat perhatian dan dilirik dengan tatapan sinis oleh semua orang di dalam lift. Malam harinya, Xiaoxi dan Han tidak sengaja bertemu dengan seorang paman yang mengenal mereka sejak kecil. Paman tersebut menggoda bahwa mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi sejak masa kanak-kanak. Ia juga berpesan kepada Han agar memastikan Xiaoxi pulang dengan aman sampai ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Han berjanji bahwa di hari ulang tahun Xiaoxi nanti, ia akan mengabulkan satu permintaan apapun dari sahabatnya itu. Mendengar hal itu, Xiaoxi menjawab bahwa ia sangat ingin memiliki kekasih seorang artis yang tampan. Bukannya memberikan respons yang mendukung, Han justru terdiam dan berjalan pergi mendahuluinya, seolah tidak peduli dengan keinginan Xiaoxi tersebut. Saat melanjutkan perjalanan pulang sendirian, Xiaoxi melihat seekor kelinci mainan yang tergeletak sebatang kara di jalan. Ketika ia mengambilnya, ternyata kelinci tersebut tampak rusak dan terluka. Karena merasa kasihan, Xiaoxi akhirnya memutuskan untuk membawa pulang kelinci misterius itu ke rumahnya. Setelah selesai merawat kelinci tersebut, tiba-tiba bel pintu rumah Xiaoxi berbunyi. Ternyata yang datang adalah manajer Lin, seorang manajer artis yang terpaksa menumpang berteduh karena di luar sedang hujan lebat. Xiaoxi sempat menjelaskan bahwa studio fotonya sudah tutup, namun
Namun, ketika melihat sosok yang berjalan di belakang manajer Lin, Xiaoxi langsung terpaku tak percaya. Pria itu adalah Huang Ke, artis besutan Han yang kebetulan sedang ada jadwal sesi pemotretan di kota tersebut. Menghadapi idola yang sangat dikaguminya secara langsung, Xiaoxi seketika menjadi salah tingkah dan tidak bisa berkata-kata. Namun, kegembiraan Xiaoxi tidak bertahan lama. Tak berselang lama, ia tidak sengaja mencuri dengar percakapan rahasia antara Huang Ke dan manajer Lin. Manajer Lin mengatakan bahwa popularitas Huang Ke kini sedang naik daun, dan jika Huang Ke memang tertarik pada Xiaoxi, manajer Lin bisa membantu mengaturnya. Mendengar hal itu, Huang Ke langsung menolak mentah-mentah. Ia berpendapat bahwa Xiaoxi sebenarnya bisa terlihat sangat cantik, asalkan gadis itu mampu menurunkan berat badannya terlebih dahulu. Huang Ke bahkan menambahkan kalimat yang cukup menyakitkan, bahwa dunia ini memang selalu menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Keesokan harinya, saat Han sedang mengadakan rapat penting bersama timnya, Xiaoxi tiba-tiba datang dan langsung bertanya bagaimana cara memangkas berat badan dengan cepat. Xiaoxi menagih janji masa kecil mereka, di mana Han pernah berkata akan menuruti semua permintaannya. Kali ini, satu-satunya permintaan terbesar Xiaoxi adalah ingin memiliki tubuh yang kurus. Melihat kesungguhan sahabatnya, Han pun mulai membantu Xiaoxi dengan totalitas. Mulai dari membelikan berbagai alat olahraga, hingga menyusun dan mengatur pola makannya secara ketat. Demi mencapai impiannya, Xiaoxi bahkan rela melakukan metode ekstrem dengan membalut seluruh tubuhnya menggunakan plastik saat berolahraga. Sayangnya, perjuangan keras itu terasa sia-sia. Setelah bersusah payah, berat badan Xiaoxi ternyata hanya berkurang 1 kilogram saja. Singkat cerita, di saat Xiaoxi mulai merasa putus asa dan lelah dengan segalanya, ia melihat kelinci mainan yang diselamatkannya tempo hari bertingkah aneh. Kelinci itu tampak berusaha keras untuk keluar dari rumah. Begitu pintu dibuka, kelinci misterius tersebut melompat pergi, seolah-olah sedang mengajak Xiaoxi untuk mengikutinya ke suatu tempat. Xiaoxi terus mengikuti kemana arah kelinci itu pergi, hingga akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah asing. Begitu melangkah masuk ke dalam, Xiaoxi dikejutkan oleh pemandangan aneh. Ia melihat sosok misterius berkepala sangat besar. Kehadiran pria tua misterius itu sontak membuat Xiaoxi sangat ketakutan. Namun, ketakutannya mereda saat ia melihat perban yang terlilit di tangan pria tua tersebut. Xiaoxi langsung menyadari bahwa sosok di hadapannya ini adalah perwujudan dari kelinci terluka yang pernah ia tolong. Sebagai rasa terima kasih, pria tua itu melemparkan sebuah botol kecil misterius bernama Dream Fixer. Ia menjelaskan bahwa jika Xiaoxi meminum ramuan tersebut, ia bisa mengubah penampilannya menjadi seperti apapun yang diinginkan. Didorong rasa penasaran dan impian besarnya, Xiaoxi pun memutuskan untuk meminum ramuan ajaib itu. Keajaiban pun terjadi. Keesokan paginya, Xiaoxi berubah menjadi gadis yang sangat cantik dengan bentuk tubuh yang ramping dan terlihat begitu sempurna. Tak lama setelah transformasi ajaib itu, Xiaoxi tiba-tiba menerima telepon dari sahabatnya, Jinji. Jinji mengabarkan bahwa dirinya berhalangan hadir untuk membantu Huang Ke memilih foto hasil pemotretan. Sehingga ia meminta Xiaoxi untuk datang menggantikannya. Mendengar permintaan itu, Xiaoxi sempat ragu dan menolak karena penampilannya yang sudah berubah total. Namun, Jinji memohon karena kondisinya yang memang sedang tidak fit akibat datang bulan. Merasa tidak tega, Xiaoxi akhirnya memberanikan diri untuk berangkat ke studio. Sepanjang perjalanan menuju studio, Xiaoxi mendadak menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju padanya. Bahkan saat menyeberang menggunakan kapal, Paman Geng sama sekali tidak mengenali Xiaoxi dan justru memujinya sebagai wanita tercantik yang pernah ia lihat. Mendengar pujian itu, rasa percaya diri Xiaoxi langsung melonjak. Ia bahkan tidak bisa berhenti tersenyum lebar setiap kali melihat bayangan wajah barunya di kaca. Kehadirannya begitu memukau hingga setiap langkah kaki Xiaoxi seolah-olah membuat jalanan di sekitarnya ikut bersinar. Hai, 美女！
Sesampainya di studio, Huang Ke pun langsung terpana dan tersenyum lebar melihat kecantikan luar biasa yang dimiliki Xiaoxi. Huang Ke merasa bahwa wajah gadis di hadapannya ini terasa sangat familiar, seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Setelah urusan di studio selesai dan Xiaoxi kembali ke rumah, ia mulai memeriksa sisa ramuan ajaib tersebut. Ia sebenarnya hanya ingin mencari tahu seberapa lama efek dari ramuan langsing itu bisa bertahan di tubuhnya. Namun, fokusnya teralihkan ketika melihat ponselnya. Ternyata, Han sudah mencoba meneleponnya sebanyak 21 kali karena khawatir. Tak ingin membuat sahabat masa kecilnya itu menunggu lebih lama, Xiaoxi akhirnya memutuskan untuk segera keluar dan menemuinya. Saat bertemu, Xiaoxi berbohong dan mengaku bahwa dirinya adalah teman dari Xiaoxi. Namun, Han tidak semudah itu diperdaya. Meskipun bentuk tubuh sahabatnya telah berubah total menjadi langsing, aroma tubuh khas Xiaoxi sama sekali tidak bisa membohongi indera penciuman Han. Karena terus didesak, Xiaoxi akhirnya menyerah dan menceritakan seluruh kebenaran tentang botol ramuan ajaib tersebut. Mendengar penjelasan itu, Han awalnya merasa tidak percaya karena hal semacam itu sangat mustahil dan melawan hukum fisika. Namun, Xiaoxi tidak peduli dengan logika tersebut. Baginya, yang terpenting adalah ramuan ini terbukti ampuh mengubah dirinya menjadi langsing secara instan. Melihat perubahan fisik yang nyata di depan matanya, Han akhirnya mulai mempercayai keajaiban itu. Di saat yang sama, Xiaoxi mulai memperhatikan jarum jam untuk menghitung durasi ramuan dan mereka menyadari bahwa efek sihir tersebut hanya mampu bertahan selama 10 jam saja. Keesokan harinya, Xiaoxi pergi untuk mempercantik penampilannya secara total dengan bantuan penata rias yang bekerja untuk Han. Setelah penampilannya sempurna, ia segera mendatangi kantor Han untuk meminta bantuan agar dirinya bisa ikut serta dalam audisi casting bersama Huang Ke. Sebagai gantinya, Xiaoxi berjanji akan menggunakan identitas baru demi menyembunyikan rahasianya. Mulai saat itu, ia resmi mengubah namanya dan memperkenalkan diri sebagai Alice. Kebetulan pada saat itu, Han memang sedang menyelenggarakan agenda audisi bersama Huang Ke. Namun sayangnya, proses audisi tersebut tidak berjalan dengan mulus. Huang Ke terus mengeluh bahwa aktris lawan mainnya terasa kurang cocok, sehingga ia kesulitan untuk mendalami peran. Tak lama kemudian, Xiaoxi yang kini telah menjelma sebagai Alice melangkah masuk ke dalam ruangan. Melihat kecantikan luar biasa yang terpancar dari diri Alice, Huang Ke seketika langsung terpikat. Bahkan manajer Lin pun sama sekali tidak menyadari bahwa gadis cantik di hadapan mereka itu sebenarnya adalah Xiaoxi. Di sisi lain, Han yang bertindak sebagai produser justru menjadi semakin pusing melihat situasi rumit ini. Meski begitu, berkat penampilannya yang memukau, Alice akhirnya terpilih untuk menjadi pasangan pemeran utama dalam proyek tersebut. Sebelum proses syuting dimulai, Huang Ke terus saja mencoba melontarkan rayuan gombal kepada Alice. Han yang menyaksikan kedekatan mereka dari balik layar monitor seketika merasa cemburu dan kesal sebab di dalam hatinya Han sebenarnya sudah sejak lama memendam rasa cinta yang mendalam kepada Xiaoxi. Begitu syuting dimulai, Han pun mulai meluapkan kekesalannya secara profesional. Ia sengaja membuat Huang Ke harus mengulang adegan berkali-kali dengan alasan aktingnya kurang maksimal. Mulai dari mengkritik dialognya yang dirasa keliru, hingga urusan gaya rambutnya yang dianggap berantakan. Baru saja proses pengambilan gambar dimulai, adegan demi adegan terus saja dihentikan atau di-cut secara sepihak oleh Han. Hal ini tentu saja membuat Xiaoxi menjadi semakin kesal dengan sikap sahabatnya itu. Didorong oleh rasa cemburu yang teramat besar, Han benar-benar memanfaatkan posisinya untuk membuat Huang Ke kewalahan. Syuting terus dianggap salah, bahkan saat sesi rekaman suara dimulai, baru saja Huang Ke membuka mulut untuk mulai bernyanyi. Han sudah langsung menghentikannya dengan alasan suaranya terdengar sumbang atau false.
Singkat cerita, jadwal syuting berikutnya pun tiba. Agar proses produksi bisa berjalan lancar tanpa gangguan, kali ini Han sengaja diminta untuk menjauh dari lokasi syuting agar seluruh kendali bisa diambil alih sepenuhnya oleh sutradara. Namun, begitu Han mendengar kabar bahwa akan ada adegan ciuman antara Huang Ke dan Alice, Han langsung dengan tegas menentangnya. Saat kamera mulai merekam, sutradara mengira situasi sudah aman karena Han tidak ada di tempat. Padahal di balik layar, Han justru semakin terbakar cemburu menyaksikan kemesraan yang ditunjukkan oleh keduanya. Di sisi lain, kecurigaan mulai muncul di benak manajer Lin. Entah mengapa, ia merasa sangat yakin bahwa sosok Alice yang cantik itu sebenarnya adalah Xiaoxi. Tak ingin mengandalkan insting belaka, manajer Lin pun diam-diam menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki latar belakang Alice dan mencari tahu kebenaran di balik semua keanehan ini. Singkat cerita, Huang Ke dan Xiaoxi yang saat itu masih dalam wujud Alice pergi berkencan ke sebuah bioskop. Namun setelah selesai menonton film, momen jalan bersama mereka diganggu oleh kehadiran Han. Dengan penuh percaya diri, Han ikut berjalan di sana layaknya seorang bintang besar hingga membuat orang-orang di sekitar mulai memperhatikan setiap langkah kakinya. Melihat kerumunan orang yang mulai mengenali dirinya, Huang Ke sadar bahwa para penggemar sedang memperhatikannya. Ia pun meminta izin sebentar kepada Xiaoxi untuk pergi menyapa penggemarnya tersebut. Setelah urusan itu selesai, mereka melanjutkan agenda dengan makan bersama. Selesai makan, Huang Ke berniat mengajak Xiaoxi untuk menemui teman-temannya. Mendengar ajakan itu, Xiaoxi sempat menolak dan menjelaskan bahwa dirinya tidak punya banyak waktu, mengingat batas waktu 10 jam dari ramuan ajaibnya sudah hampir habis. Namun, Huang Ke membujuknya dan mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebentar karena ia sangat ingin memperkenalkan Xiaoxi kepada teman-temannya. Sialnya, firasat Xiaoxi benar terjadi. Baru saja mereka duduk di tempat pertemuan, efek ramuan tersebut mendadak habis. Tangan Xiaoxi mulai membesar dan kembali ke ukuran semula. Panik rahasianya akan terbongkar. Xiaoxi langsung bangkit dan berlari sekencang mungkin untuk bersembunyi. Di sudut yang sepi, Xiaoxi hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Beruntung, Han yang sejak awal membuntuti mereka segera datang menyelamatkan situasi. Han membawakan sebuah kostum boneka besar dan menyuruh Xiaoxi untuk segera memakainya agar penampilannya yang kembali gemuk tidak dicurigai oleh orang-orang. Sepanjang perjalanan pulang, Han tidak henti-hentinya menasihati Xiaoxi. Han menegaskan bahwa Xiaoxi seharusnya tidak perlu melakukan tindakan nekat seperti ini dan memintanya untuk menjadi diri sendiri apa adanya. Han mengingatkan jika saja tadi ia tidak ikut membuntuti, Xiaoxi pasti sudah sangat dipermalukan di depan umum karena rahasia fisiknya terbongkar. Bagi Han, bagaimanapun bentuk tubuh Xiaoxi, ia akan selalu menyayangi sahabatnya itu apa adanya. Mendengar ketulusan Han, Xiaoxi hanya bisa terdiam. Pikirannya mendadak terlempar kembali ke masa-masa sekolah dulu. Ia teringat suatu momen menyakitkan ketika Han dirundung oleh teman-temannya karena dianggap memiliki selera yang rendah. Teman-temannya mengejek Han karena lebih memilih dekat dengan gadis bertubuh gemuk seperti Xiaoxi, padahal masih banyak pilihan wanita lain di sekolah mereka. Saat itu, karena tertekan oleh rundungan teman-temannya, Han terpaksa berbohong dan menjawab bahwa ia sama sekali tidak menyukai Xiaoxi, melainkan hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Tanpa Han sadari, Xiaoxi mendengar kalimat penolakan itu dan merasa sangat hancur. Padahal, cinta pertama Xiaoxi adalah Han. Sejak kejadian menyakitkan itulah, Xiaoxi memilih memendam rapat-rapat perasaannya dan tidak pernah berani mengungkapkannya kepada Han hingga sekarang. 那以前我还说过呢，以前你不也胖过吗？我不喜欢他。 Di tempat lain, manajer Lin akhirnya mendapatkan laporan dari orang suruhannya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa latar belakang gadis bernama Alice ini sangat misterius dan sulit dilacak. Namun, informan tersebut sangat yakin bahwa Alice memiliki hubungan darah atau keterikatan kuat dengan Xiaoxi. Sementara itu, Han yang sedang dirundung dilema memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada seorang teman dekat. Han menceritakan kembali kejadian di masa sekolah dulu.
Saat itu, giliran teman sekolahnya yang bertanya kepada Xiaoxi tentang kejelasan hubungan mereka. Namun, demi menutupi rasa malunya, Xiaoxi saat itu terpaksa menjawab bahwa Han hanyalah teman biasa dan hubungan mereka tak lebih dari sekadar cinta monyet masa kecil. Mengingat ucapan lama Xiaoxi tersebut, Han menjadi sangat yakin bahwa sahabatnya itu memang tidak pernah memiliki perasaan lebih kepadanya hingga detik ini. Mendengar keluh kesah itu, sang teman memberikan saran jika memang Xiaoxi tidak menyukainya, lebih baik Han mengalihkan fokusnya untuk menciptakan lagu baru. Siapa tahu, lewat karya musik terbarunya, Han bisa mengobati luka hatinya. Melihat situasi ini, intinya kedua sahabat masa kecil ini sebenarnya saling mencintai. Namun, ego dan kesalahpahaman masa lalu membuat mereka sama-sama enggan untuk mengungkapkannya. Saat momen makan malam bersama seluruh tim produksi, manajer Lin sengaja memanggil Alice untuk duduk di sebelahnya. Dengan ramah, ia menawarkan bantuan jika Alice tertarik untuk terjun ke dunia hiburan menjadi seorang artis profesional. Alice yang merasa canggung menjawab bahwa dirinya belum terpikirkan sampai ke sana. Namun, suasana hangat itu mendadak tegang ketika manajer Lin tiba-tiba memanggilnya dengan nama aslinya, yaitu Lin Xiaoxi. Alice pun langsung tersentak kaget karena rahasianya mulai terendus. Di tempat lain, tepatnya di dalam toilet, Han tidak sengaja mencuri dengar percakapan telepon seorang pria dengan kekasihnya. Betapa terkejutnya Han ketika menyadari bahwa pria itu adalah Huang Ke yang ternyata sedang asyik merayu wanita lain. Mengetahui tabiat asli Huang Ke di belakang layar, emosi Han langsung tersulut. Baginya, kelakuan Huang Ke sudah sangat keterlaluan karena terbukti hanya ingin mempermainkan perasaan Xiaoxi. 韩老师，你来啦。 要是真有这个打算的话，可以告诉我。哦，对了，林小溪， Kemarahan Han akhirnya tumpah di luar ruangan hingga memicu perdebatan sengit antara dirinya dan Xiaoxi. Dengan nada emosi, Han menegaskan jika memang Xiaoxi ingin kurus, jalan yang benar adalah dengan menjaga pola makan dan rutin berolahraga, bukannya malah menggunakan ramuan ajaib tidak masuk akal yang justru bisa berujung memalukan seperti ini. Han juga mengingatkan bahwa penampilan cantik Xiaoxi saat ini hanya akan dimanfaatkan oleh pria tidak tulus seperti Huang Ke. Mendengar perkataan dari sahabatnya, kekecewaan Xiaoxi akhirnya pecah. Dengan mata berkaca-kaca, ia membalas bahwa alasan utama penampilannya menjadi kurang ideal adalah demi membantu Han di masa kecil. Xiaoxi merasa ia sudah berjasa membuat penampilan Han menjadi menawan dan ideal seperti sekarang. Namun di saat dirinya butuh bantuan, Han justru terkesan egois dan menyudutkan. Xiaoxi pun berteriak penuh emosi. Lantas, apakah salah jika sekarang aku juga ingin merasakan hal yang sama? Pada akhirnya, film ini mengajarkan kita bahwa dunia mungkin menilai seseorang dari sampulnya. Tapi, cinta yang tulus tidak akan pernah melihat angka di timbangan. Jangan pernah mengubah dirimu demi standar orang lain, karena orang yang tepat akan selalu mencintaimu apa adanya.